Pelatih Persib Luis Mia mengaku senang dengan kondisi para pemainnya ketika menjalani sesi latihan di Stadion Siliwangi, Kota Bandung pada Kamis 5 Januari 2023. Ini merupakan latihan perdana Persib di tahun 2023 setelah diliburkan selama sekitar 2 pekan. Saya sangat senang melihat kepercayaan diri dan sikap yang positif. Di tahun yang baru ini, saya ingin tim memiliki semangat yang sama dengan tahun lalu, katanya. Luis Mia mengatakan skuad Maung Bandung akan bekerja keras untuk meningkatkan kualitas permainan. Pertandingan terdekat adalah menghadapi Persija Jakarta pada Rabu 11 Januari 2023. Rencananya, kami akan terus bekerja untuk bisa menampilkan permainan yang lebih baik serta membuat semua bobotoh senang terhadap klubnya. Kekuatan Persija Jakarta menjelang bertarung di putaran kedua Liga 1 2022-2023 bertambah setelah mendapatkan bek Dandi Maulana yang sebelumnya bermain untuk Persebaya Surabaya. Persija juga bisa memaksimalkan tenaga Osvaldo Hai. Sebelumnya, dia absen selama putaran pertama karena cedera. Pemain kelahiran Jayapura 24 tahun lalu itu sebelumnya terpaksa menepi sekitar 6 bulan akibat cedera tulang kering. Kembalinya pemain bernomor punggung 46 itu membuat Persija Jakarta mempunyai banyak amunisi di lini depan. Pemain Persib Bandung Zalnando mulai terlihat ikut latihan usai mengalami cedera engkel pada saat pertandingan melawan Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-14 Liga 1 2022-2023 yang berakhir imbang 1-1. Usai cedera dan menjalani operasi dan mendapatkan perawatan, kini Zalnando sudah tampak ikut berlatih bersama Persib di Stadion Siliwangi, Kota Bandung pada Kamis 5 Desember 2023. Pelatih fisik Carlos Grandre Rodriguez dan Yaya Sunaria memimpin pemanasan seluruh pemain pada awal sesi latihan. Ciro Alves dan kawan-kawan diberikan pemanasan ringan sebelum memasuki pada menu latihan utama. Tidak hanya itu, sentuhan bola jarak pendek menjadi fokus pelatih Persib Luis Mia dalam sesi latihan yang digelar mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tersebut. Meskipun di bawah terik matahari, seluruh pemain tampak bersemangat melahap porsi latihan. Menjelang sesi berakhir, Luis Mia memberikan game kecil internal kepada para pemain. 3 pemain, Reki Rahayu, Febri Haryadi dan David Da Silva yang masih menjalani pemulihan cedera berlatih terpisah dibantu fisioterapis tim Benitez Adi Prianto. Sementara itu Zalnando turut hadir dalam sesi latihan ini dengan bantuan tongkat. Zalnando yang masih mengalami cedera menyaksikan rekan-rekannya berlatih dari sisi lapangan. Perburuan Persib terhadap pemain baru di posisi bek kiri masih berlangsung. Luis Mia menegaskan dirinya butuh tambahan tenaga dari pemain berposisi alami sebagai bek kiri untuk mengarungi putaran kedua. Pasalnya Zalnando dan David Rumakik yang diplot mengisi tempat tersebut harus menderita cedera panjang dan absen berbulan-bulan. Hanya saja, pihak manajemen sejauh ini belum bisa memenuhi kebutuhan pelatih di transfer window paruh musim. Teddy Cahyono menyebut pihaknya sulit menemukan nama bidikan yang dilepas klubnya di pertengahan musim, tapi pihaknya menegaskan tetap berusaha mendapatkan bek baru selama jendela transfer belum ditutup. Kesulitannya ya di tengah paruh musim untuk mencari pemain yang punya kualitas. Saya rasa pasti sulit, tetapi kita berusaha selama jendela transfer itu masih dibuka, kita akan berusaha, katanya. Beredar banyak rumor mengenai nama pemain yang dikaitkan dengan Persib. Alwi Slamet, Edo Febriansyah, dan Yusuf Maulana merupakan beberapa sosok yang disebut jadi target yang dibidik. Teddy pun buka suara mengenai adanya banyak rumor yang melibatkan timnya. Dia menyebut sejauh ini belum ada yang sudah menjalin kesepakatan. Ya, masalahnya belum ada yang menjalin kesepakatan bergabung, kata Teddy Cahyono. Mantan striker ganas Persib Bandung yang kini bermain untuk Bayangkara FC EJSL Endoasel kabarnya bakal memiliki klub baru di putaran kedua Liga 1 2023.
Dilansir tribunwow.com, EJCL Ndoasel sempat tampil terengginas saat bersama Persib Bandung di musim 2017-2018 hingga 2019. Bersama Persib Bandung, EJCL Ndoasel menjelma menjadi monster lini serang Pangeran Biru dan total telah mengoleksi 40 gol dari 69 pertandingan. Seusai bermain untuk Persib, EJCL Ndoasel akhirnya bergabung ke Bayangkara FC di musim 2019-2020 lalu. Namun keputusan EJCL Ndoasel untuk hengkang dari Persib Bandung ke Bayangkara FC nampaknya menjadi sebuah blunder untuk pemain asal Chad tersebut. Pasalnya, EJCL Ndoasel seolah kehilangan ketajamannya saat bergabung ke Bayangkara FC. Dari 26 pertandingan, EJCL Ndoasel hanya melesatkan 13 gol dan 3 assist untuk Bayangkara FC. Petaka untuk EJCL Ndoasel di Bayangkara justru muncul pada gelaran Liga 1 2022-2023. EJCL Ndoasel diparkir oleh Bayangkara FC dan tempatnya sebagai ujung tombak The Guardian digantikan oleh Yosef Ejezari. Kini, EJCL Ndoasel dikabarkan tengah didekati klub Liga 1 2022-2023 lainnya yakni Persik Kediri. Dilansir tribunwow.com dari unggahan instastory @ghostball pada Jumat 6 Januari 2023, rumor merapatnya EJCL Ndoasel ke Persik Kediri dapat diketahui. Peluang EJCL Ndoasel untuk bergabung ke Persik Kediri terbilang cukup lebar, pasalnya Laskar Macan Putih baru saja melepas striker asingnya yang mandul Joanderson. Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan pemain asing baru untuk menatap putaran kedua Liga 1 2022-2023. Sosok yang dimaksud adalah Jose Pedro Magalhaes Valente. Pemain yang akrab disapa Ze Valente tersebut langsung mengikuti sesi latihan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Persija Jakarta makin aktif dalam bursa transfer paruh musim Liga 1 2022-2023. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu telah melakukan sejumlah manuver di lantai perdagangan. Setelah mendatangkan Dandi Maulana dari Persebaya Surabaya, Persija Jakarta melepas satu pemain mudanya Rangga Widiansyah. Persija Jakarta mengumumkan perpisahan dengan Rangga lewat akun media sosialnya pada Jumat 6 Januari 2023. Barito Putra makin gesit di bursa transfer Liga 1 2022-2023. Pemain naturalisasi asal Paraguay Silvio Escobar dikabarkan segera merapat. Hanya saja, Silvio Escobar sendiri sudah mengikat kontrak dengan klub Liga 2 asal Sumatera yakni Semen Padang FC. Dikabarkan Barito Putra tengah mengincar sang pemain dengan opsi pinjaman. Madura United akhirnya turun ke bursa transfer paruh musim. Langkah itu diambil setelah mereka melepas pemain naturalisasi Timor Leste Pedro Henrique yang dianggap gagal memberikan dampak berarti selama putaran pertama Liga 1 2022-2023. Pemain yang berposisi sebagai striker tengah itu hanya mencetak 2 gol. Ia pun lebih sering berada di bangku cadangan lantaran kalah bersaing dengan Alberto Gonçalves. Tetapi uniknya, Madura United justru menggantinya dengan seorang pemain sayap Kwabena Apiah Kubi. Pemain berpaspor Australia itu dihadirkan untuk mengisi slot pemain asing asal Asia. Borneo FC kembali mendatangkan pemain baru menjelang putaran kedua Liga 1 2022-2023 setelah sebelumnya memboyong Amrizal Umanailo. Kali ini skuad Pesut Etam diperkuat dengan kedatangan bek asal Brasil Julio Cesar. Sang pemain sudah berada di Samarinda dan bergabung bersama tim saat menjalani sesi latihan tadi sore. Cuacanya ini hujan can gempa teh